Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Oke, bisa dihidupin videonya sama mikrofonnya, Nak? Sambil menunggu temannya, Bu Puji ingin tahu dong, anak-anak, ya hidupin dulu dong, mikrofonnya dihidupin, videonya dihidupin, ya. Oke, sudah 10 orang yang bergabung. Alvin Dwi Putra, Aril Pratiwi, Fernita Dwi Yulianti, silakan dihidupin videonya, Nak. Maaf mikrofonnya juga yang belum dihidupin. Yuk dihidupin. Oke, 10 orang yang bergabung. Kemarin waktu pembelajaran matematika, berapa orang yang berhasil gabung di Google Meet-nya, Nak? Mama sama Tenang juga, Lex juga. Ada 20 yang gabung? Ada. Oke. Bisa dihidupin. Ini Davan sudah muncul belum, Davan? Sang ketua kelas. Belum. Oke, 11 anak. Oke. Oke, anak-anak, Bu Puji mulai ya. Untuk teman-temannya yang belum bisa sempat bergabung pada kesempatan pagi hari ini, nanti bisa melihat rekaman Google Meet kita di YouTube ya. Nanti insya Allah Google Meet ini sudah Bu Puji rekam dan nanti bisa dilihat di channel YouTube ya. Oke, anak-anakku semuanya, saya sapa kembali semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dijawab dong, mikrofonnya dihidupin dulu. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih. Oke, baik anak-anak, agar nanti Bu Puji dalam menyampaikan materi layanan bimbingan dan konseling kali ini suara Bu Puji bisa terdengar jelas di anak-anak, maka tolong mikrofonnya sekarang dimatikan dulu semuanya. Ya, silakan bisa dimatikan dulu mikrofonnya ya. Oke, yang Abu Yasid, Vita Tata, mikrofonnya bisa dimatikan dulu. Abu Yasid, Rika,
Ayo. Abu Yasid, tolong dimatikan Abu Yasid mikrofonnya. Oke, ya sudah. Anak-anak, nanti apabila anak-anak ingin bertanya, bisa lewat chat ya. Anak-anak bisa menyampaikan lewat chat. Mungkin apa-apa yang perlu ditanyakan ke Bu Puji, silakan anak-anak bertanya. Oke? Oke. Baik, anak-anak, selamat datang di kelas bimbingan dan konseling ya. Di sini anak-anak bimbingan dan konseling di kelas 9 bersama dengan saya Puji Fitrianti ya, guru BK-nya kelas 9. Anak-anak, BK itu bukan pelajaran ya. Jadi anak-anak jangan tegang, jangan serius ya. Tetap santai tapi ya tetap mengikuti begitu ya. Harapannya Bu Puji kita santai tapi tetap mengikuti ya. Mengapa layanan bimbingan konseling ini tetap saya berikan, diperlukan meskipun dalam pembelajaran jarak jauh ini? Karena tujuannya Bu Puji ingin memberi semangat ke anak-anak agar anak-anak tetap selama kegiatan pembelajaran jarak jauh ini tetap tidak luntur semangatnya untuk tetap berprestasi menjadi anak-anak yang hebat-hebat semua. Oke, suaranya Bu Puji putus-putus. Suaranya Bu Puji bisa terdengar jelas atau putus-putus? Nah, Iya, Bu. putus-putus. Putus-putus. Oke. Jelas, Bu. Bisa nyanyi. Sekarang sudah lebih jelas mungkin ya, sinyalnya sekarang sudah baik. Oh, sebentar. Masya Allah. Ininya belum saya anukan. Oke. Sudah. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas suaranya Bu Puji? Sudah. Alhamdulillah. Oke, saya sapa kembali ya. Anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf tadi Bu Puji lupa memasang headsetnya ke laptop sehingga suaranya Bu Puji tidak diterima anak-anak. Oke, anak-anak, kali ini Bu Puji ingin materi yang ingin Bu Puji sampaikan dalam layanan BK ini yaitu tentang bagaimana kita belajar di masa pandemi COVID-19. Tujuannya agar nanti anak-anak ini tetap semangat ya, tetap berprestasi meskipun dalam pembelajaran jarak jauh. Seperti kita tahu ya, bahwa di dalam pembelajaran jarak jauh ini banyak sekali kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Mulai dari mungkin anak-anak kurang begitu paham terhadap materi pembelajarannya dari Bapak Ibu guru, mungkin terkendala anak-anak HP-nya yang gabung dengan ayahnya sehingga harus gantian HP-nya dengan saudara atau mungkin dengan orang tua. Saya yakin banyak sekali kendala-kendala yang anak-anak alami dan anak-anak perlu anak-anak pahami bahwa kendala-kendala tersebut itu tidak hanya dialami oleh kita saja, tetapi seluruh siswa di Indonesia ini saat ini juga sering mengeluhkan hal yang sama karena pembelajarannya tidak bisa tatap muka di sekolah. Nah, anak-anak terus bagaimana sebagai siswa kita menyikapi kondisi ini? Oke, mengeluh pun kita tidak tidak menyelesaikan masalah ya. Makanya itu kita ingin mencari solusi apa yang menjadi kesulitan anak-anak ini disampaikan. Anak-anak di dalam layanan BK ini perlu anak-anak ketahui bahwa kelas BK ini tidak sama dengan kelas mata pelajaran ya. Untuk kelas bimbingan konseling, anak-anak bisa chat Bu Puji itu
tidak terbatas pada jamnya BK aja. Oh, saya chat Bu Puji hanya boleh saat jamnya BK saja. Tidak seperti itu ya. Jadi BK itu memang sebuah layanan yang di sini Bu Puji bertugas untuk mendampingi anak-anak, mengawal anak-anak agar anak-anak bisa belajar dengan baik selama di SMP 2 Mayang ini. Jadi misalkan anak-anak ada keluhan, anak-anak bisa masuk di kelas bimbingan dan konseling di 9A untuk anak-anak menceritakan, mencurhatkan apa-apa yang menjadi menjadi masalah yang anak-anak alami. Tidak hanya terbatas masalah belajar saja ya. Misalkan anak-anak mau cerita tentang yang lain, monggo silakan. Itu merupakan bagian dari Bu Puji. Cuman mungkin diperhatikan juga jamnya ya. Kalau misalkan jangan terlalu malam ya, karena mungkin ada temannya yang sedang beristirahat seperti itu. Kalau mungkin Bu Puji tidak sibuk, insya Allah akan segera saya balas apa yang menjadi pertanyaan anak-anak ya. Baik, untuk di kelas 9A ini, anak-anak dulu di kelas 8A adalah anak-anak ini adalah anak-anak kelas unggulan ya, kalau bisa dibilang boleh seperti itu. Nah, tentu saja ini adalah uji apakah di masa pandemi COVID-19 ini, apakah anak-anak kalau kemarin pada saat pembelajaran tatap muka, anak-anak itu bisa belajarnya hebat-hebat semua, semangatnya hebat-hebat semua. Apakah di pembelajaran daring ini, pembelajaran jarak jauh ini anak-anak tetap bisa semangat? Nah, itu adalah ujian untuk anak-anak. Tugas anak-anak adalah membuktikan bahwa anak-anak adalah anak-anak yang luar biasa yang bisa belajar di segala kondisi. Oke, ya. Ya. Itulah anak-anak. Bagaimana sih cara belajar di masa COVID-19 ini? Anak-anak di masa yang sekarang ini bangsa Indonesia alami, di mana bangsa Indonesia sedang berduka, sekolah masih belum bisa menyelenggarakan tatap muka, maka anak-anak sekali lagi dituntut untuk menjadi anak-anak yang kreatif ya. Kreatif. Anak-anak sudah difasilitasi, apalagi anak-anak yang sudah difasilitasi orang tua, punya HP, punya kuota internet. Anak-anak harus menggunakan fasilitas tersebut secara maksimal ya. Gunakan anak-anak apa yang menjadi fasilitas tersebut yang sudah dipunyai oleh anak-anak. Silakan anak-anak bisa menggunakan belajarnya dengan mengakses konten-konten video pembelajaran yang bisa anak-anak lihat di beberapa channel. Nanti Bu Puji akan salah satu channel yang anak-anak bisa kunjungi untuk melihat video pembelajaran yang luar biasa bagus menurut Bu Puji. Anak-anak bisa cari di sumber belajar kemendikbud.go.id di rumah belajar ya. Ketika anak-anak memilih rumah belajar, anak-anak masuk ke sumber belajar. Di sumber belajar tersebut tersedia ribuan video pembelajaran yang bisa anak-anak gunakan untuk membantu daya serap anak-anak dalam memahami materi-materi pelajaran. Bisa diketikkan di pojok atas, ditulis misalkan anak-anak ingin belajar tentang reproduksi. Ketik reproduksi, cari di situ, akan muncul anak-anak di rumah belajar ya. Jadi di samping anak-anak menerima pembelajaran dari Bapak Ibu guru tentang materi-materi yang sudah disampaikan lewat Google Classroom, lewat WA, anak-anak untuk di 9A apalagi ya, jangan hanya menunggu dari Bapak Ibu guru saja. Anak-anak untuk menambah wawasan anak-anak perlu berkreativitas untuk mengakses konten-konten video pembelajaran yang sangat-sangat akan bermanfaat untuk anak-anak. Seperti itu ya. Baik, anak-anak tetap semangat ya. Kita saling membantu ya. Bu Puji pesan kalau misalkan ada anak kelas 9A yang mengalami kesulitan, mungkin
mungkin tiba-tiba HP-nya hang, mungkin tiba-tiba karena HP-nya gantian, kebetulan HP-nya harus dibawa sama orang tuanya. Tolong kalau anak-anak tahu kesulitannya teman seperti itu, temannya ditawari, yuk gabung ke saya, yuk kita belajar bersama dengan saya ya. Kepekaan sosial anak-anak itu juga menjadi penilaian tersendiri untuk saya ya. Jangan lupa di masa pandemi ini kita tetap tidak hanya menilai pengetahuan, keterampilan, tapi kita juga menilai sikap. Bagaimana sikap anak-anak terhadap teman, tidak mengucilkan, jangan diketawain temannya. Kalau misalkan bertanya di grup jangan diketawain. Pokoknya pertanyaannya itu tidak aneh-aneh, pertanyaannya itu tidak macem-macem atau yang guyon, yang seronok, yang jorok, lanjut ya. Anak-anak tolong juga dibiasakan di grup-grup ini kalau saat jam-jam pembelajaran itu juga gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maksudnya yang baik lah. Ada beberapa kali saya melihat seperti guyon tuh pakai bahasa Madura seperti itu ya. Sopan santunnya tetap harus dijaga ya. Tetap kita di sini belajar ilmu juga belajar tata krama. Oke? Jadi intinya pada materi bimbingan dan konseling kali ini Bu Puji ingin memberikan semangat kepada anak-anak, yuk tetap belajar dengan baik. Kalau ada kesulitan dikonsultasikan. Yang penting kuncinya itu adalah komunikasi ya. Yang penting kuncinya itu adalah komunikasi. Di mana anak-anak ada kesulitan, komunikasikan dengan gurunya. Salah satu contoh ya, contoh. Misalkan anak-anak ada tugas, dibatasi jamnya oleh Bapak Ibu guru. Misalkan ada pelajaran agama, silakan kerjakan ini nanti Bu, saya tunggu misalkan sampai dengan jam 1 siang. Lah, ternyata HP anak-anak itu bisanya anak-anak ngerjakannya sore. Yang penting komunikasikan ke gurunya. Insya Allah gurunya akan memahami, mengerti dengan kondisi anak-anak. Kalau anak-anak cuek, maka kita tidak tahu apa yang menjadi kesulitan dan masalah anak-anak. Seperti itu. Yuk, sebelum Google Meet-nya Bu Puji ditutup pada pagi hari ini, adakah yang tanya? Silakan kalau tanya mikrofonnya dihidupkan, bisa tanya. Yuk, silakan. Kita berdialog mumpung ketemu ini. Adakah yang ditanyakan? Ada Bu. Ada, yuk silakan tanya, nggak apa-apa. Siapa yang mau tanya? Ayo, tadi siapa yang mau tanya? Ada? Tentang pembelajaran ini? Tidak ada? Adakah yang masih? Tidak ada? Oke. Kalau nggak ada seperti ini, silakan dimatikan kembali mikrofonnya. Oke. Setelah ini pembelajaran kita alihkan di Google Classroom ya. Jadi Google Meet-nya kita tutup, akan saya alihkan di Google Classroom. Tolong mikrofonnya yang masih hidup dimatikan dulu supaya suaranya Bu Puji terdengar jelas ya. Setelah ini anak-anak akan saya berikan kode Google Classroom. Di situ nanti anak-anak masuk ke Google Classroom, masukkan kode kelasnya ya. Masukkan kode kelasnya. Terus setelah anak-anak berhasil masuk di Google Classroom-nya, apa yang harus anak-anak lakukan? Yang pertama adalah absen. Link absen sudah saya taruh di Google Classroom. Absen dulu ya. Setelah anak-anak absen, nanti anak-anak lihat materi berupa video pembelajaran di situ di kolom materi ya, di tugas kelas, terus kemudian materi diklik ya. Jadi yang pertama anak-anak absen, kemudian anak-anak lihat videonya. Setelah ngelihat videonya, baru anak-anak mengerjakan evaluasi. Saya nggak ngasih banyak, nggak sampai lebih dari 5 soal di situ ya, untuk mengukur anak-anak apakah anak-anak paham terhadap video yang saya berikan atau tidak ya. Jadi nanti yang dilakukan di Google Classroom, saya ulangi lagi ada 3. Yang pertama anak-anak absen, kemudian anak-anak ngelihat videonya.
Yang ketiga, anak-anak mengerjakan evaluasinya. Seperti itu. Kalau ada kesulitan, silakan komen di WA, akan Bu Puji jawab. Kesulitan di mana, difotokan, nanti Bu Puji bantu apa yang menjadi kesulitan anak-anak. Bagaimana? Semangat anak-anak? Oke, coba dihidupin dulu videonya. Semangat gitu, ayo. Semangat. 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 Oke. Terima kasih anak-anak hebat kelas 9A ya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, sampai ketemu lagi di Google Classroom ya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.